Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arofah. Saya dari kelas 10-1. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi yang saya rangkum di bab 4, yaitu tentang asuransi syariah dan perbankan syariah. Yang pertama yaitu asuransi syariah. Definisinya adalah asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Sinonim asuransi menurut KBBI adalah pertanggungan, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, merupakan perjanjian antara dua belah pihak yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi yang menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk penerimaan premi yang kegunaannya adalah untuk yang pertama, yaitu memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh pemegang polis karena terjadinya sesuatu yang tidak pasti, tidak bisa atau dalam kurung tidak bisa diprediksi. Yang kedua, yaitu memberikan bayaran karena pemegang polis meninggal dunia atau pembayaran yang didasarkan pada hidup pemegang polis dengan manfaat yang jumlahnya ditetapkan pada pengelolaan dana. Asuransi syariah atau asuransi takaful yang berasal dari bahasa Arab dari kata dasar yaitu takafala, yatakafala, dan kafalun yang artinya menanggung atau menanggung bersama. Dan asuransi syariah menurut Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2014, perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi. Unsur-unsur yang ada dalam asuransi yaitu yang pertama, pihak bertanggung jawab, yang kedua, pihak penanggung, yang ketiga, akad atau perjanjian asuransi, yang keempat, pembayaran iuran atau premi, yang kelima, kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita tertanggung, yang keenam, peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Berikutnya itu rukun syarat dan larangan asuransi syariah. Menurut Imam Hanafi, ada satu yaitu ijab dan qabul. Dan menurut ulama fikih lainnya ada 4, yaitu yang pertama kafil atau menjamin, yang kedua makful anhu atau berhutang, yang ketiga makfulah yang berpiutang dan sudah dikenal kafil, yang keempat yaitu makful bih, hutang. Larangan dan syarat yang akan melaksanakan: yang pertama baligh, yang kedua berakal, yang ketiga bebas berkehendak, yang keempat goror, yang kelima mengandung unsur riba, yang keenam yaitu maisir. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip asuransi syariah. Yang pertama, tujuannya melindungi peserta asuransi syariah dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Prinsipnya yaitu yang pertama tauhid. Setiap tindakan harus berlandas pada nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua yaitu keadilan. Hak peserta dan pengelola asuransi sesuai proporsinya. Yang ketiga yaitu ta'awun, tolong menolong. Calon peserta asuransi harus dilandasi prinsip saling membantu. Yang keempat, kerjasama atau mudorobah. Yang kelima, amanah, keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Yang keenam, kerelaan, ridho, sama dengan merelakan sejumlah dana dalam bentuk premi resmi yang dibayar secara rutin. Yang ketujuh yaitu larangan praktik riba, mengambil keuntungan atau kelebihan pada pengembaliannya yang berbeda dari jumlah aslinya. Larangan praktik gharar atau ketidakjelasan informasi pada kedua belah pihak yang bertransaksi. Materi berikutnya yang saya rangkum ialah tentang perbankan syariah. Bagian A, definisi bank syariah. Bank berasal dari bahasa Prancis, yaitu banque, dan bahasa Italia, banco, yang artinya adalah peti, bangku, atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum, yaitu yang pertama, tempat yang aman untuk menitipkan uang. Yang kedua adalah penyediaan alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa.
Bagian B. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Umum, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam kurung simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam kurung kredit atau pinjaman untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Terdiri dua jenis. Satu, bank umum syariah. Yang kedua, bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Lembaga ini berperan penting dalam mendorong masyarakat untuk berinvestasi dengan memanfaatkan produk-produk keuangan yang mereka keluarkan, sekaligus secara aktif untuk mengembangkan kegiatan investasi di tengah masyarakat tersebut. Sejarah Bank Syariah di Indonesia. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia atau disingkat BMI. Pendirian ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI mulai tahun 1990. Bank Muamalat Indonesia resmi berdiri pada 1 November 1991 dengan beroperasi pada 1 Mei 1992. Bagian D. Dasar Hukum Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hukum ini lebih fokus pada perbankan konvensional, belum secara tegas menyebutkan istilah bank syariah. Hanya menyebutkan bahwa bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil, pasal 1 butir 12. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Secara tegas dan jelas mengatur bahwa bank umum maupun bank perkreditan rakyat atau BPR dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan atau materi yang saya rangkum di buku saya mengenai bab 4. Terima kasih sudah melihat video ini dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.